Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Vera, saya Nadita, saya Sakila, saya Tirami. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak kehidupan budaya. Bidang kebudayaan sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk membungkukkan badan sedalam-dalamnya ke arah matahari terbit atau dinamakan Seikirei. Hal ini kemudian memunculkan protes pada 1944 oleh kalangan pesantren di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang banyak terlihat pada lagu, film, drama sebagai bentuk propaganda Jepang. Pemerintahan Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian Indonesia. Namun, organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk menguasai dan mengarahkan seniman agar tidak menyimpang dan melawan Jepang. Sejarah Indonesia mencatat satu babak yang signifikan ketika Jepang menjajah tanah air ini selama Perang Dunia Kedua. Masa penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945 memberikan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang budaya. Penjajahan Jepang membawa perubahan besar dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan Jepang, masyarakat Indonesia telah lama hidup di bawah pengaruh kolonialisme Belanda yang memberlakukan sistem kasta yang memisahkan golongan pribumi dan Eropa. Namun, Jepang menghapus sistem ini dan mempromosikan konsep persamaan di antara masyarakat. Ini menciptakan sentimen anti-kolonial dan semangat kebangsaan yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama bagi perjuangan kemerdekaan. Selain itu, aspek kebudayaan tradisional Indonesia juga mengalami sentuhan Jepang, terutama dalam seni dan tata cara berpakaian. Seni tradisional Indonesia mengalami transformasi yang mencerminkan pengaruh seni Jepang. Seni rupa, seperti lukisan, ukiran, dan menciptakan karya-karya yang mencampur unsur tradisional Indonesia dengan estetika Jepang. Hal ini dapat dilihat dalam motif-motif baru dan teknik seni yang diadopsi oleh seniman lokal. Usaha Jepang melakukan indoktrinasi budaya Indonesia dilakukan dengan cara propaganda kemakmuran Asia Timur Raya. Propaganda ini digunakan Jepang untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia sebagai sesama orang Asia. Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai Asia, khususnya Jepang di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Jepang. Beberapa akibat atau dampak negatif dari pendudukan Jepang di bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. Kedua, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta. Ketiga, kebijakan Kinro-Hoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Keempat, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunkashidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Kelima, Jepang ingin menanamkan kebiasaan Seikirei, yaitu membungkukkan badan terhadap kaisar. Kebiasaan tersebut jelas bertentangan dengan cara ibadah rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Keenam, Jepang melakukan perbatasan dan penghapusan terhadap budaya Barat yang telah berkembang di Indonesia sebelumnya. Ketujuh, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia. 8. Jepang juga melarang penggunaan pakaian, musik, film, dan seni barat di Indonesia. Kesembilan, Jepang juga melarang penggunaan agama Kristen dan agama-agama lainnya yang berasal dari barat di Indonesia. Kesepuluh, Jepang juga melarang penggunaan nama-nama barat oleh orang-orang Indonesia. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menghapus pengaruh barat yang dianggap sebagai musuh oleh Jepang. Menurut sumber kompas.com,
Dampak positif pendudukan Jepang. Yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia. Yang kedua, didirikannya Kumiai. Yang ketiga, ditetapkannya jenjang sekolah. Yang keempat, dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah. Yang kelima, diperkenalkannya pertanian line system. Yang keenam, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Yang ketujuh, latihan kemiliteran. Yang kedelapan, dikenalkannya budaya positif Jepang. Yang kesembilan, Jepang mendukung pengembangan agama-agama lokal seperti Islam, Hinduisme, Budaisme, dan kejawen di Indonesia. Yang ke-10, Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menghargai budaya Asia yang memiliki kesamaan dengan budaya Jepang.